mal ya'u khayyabihi fal ilmu zainul liman bil ilmi qad amila Recording in progress. Asyraku syai'in lahu rajulu malam yakun fihi ilmu lam yakur rajula An-nahwu zainul fata wal fiqhu hilyatu Waman ada minhuma fa'dudhu fil baqari Al-bulghu husnul fata wan nataqu taqrizu Faman khala minhuma fa'dudhu fil humuri Mic-nya Ustaz. Kunci rotasinya masukan enggak, rotasinya belum diatur. Recording stopped. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au ulama au ajhala au yujhala alayya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam asy-syarif al-himam al-alim ar-rabbani wal arif billah as-samadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Kun al-Idrisi al-Hasani fi kitab Qurratul Uyun nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris sholihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kesempatan dan istiqomahan untuk tetap melanjutkan kajian kita walaupun ini bisa dikatakan agak mundur ya, mohon maaf karena masih ada acara tadi. Insya Allah semoga ini bisa sesuai dengan target kita hatam sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada halaman 59. Di awal bacaan waqala Abu Syekh dari baris pertama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Abu Syekh Abu Ali bin Khajaw rahimahullahu fi syarhi Arjuzatil Imam Al-Mughti ma nassahu fal wajibu ala kulli man istar'ahu Allahu ra'iyatan ayya'mura fiha bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari. Berkata Abu Syekh Abu Ali bin Khajaw rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, fi syarhi Arjuzatil Imam Al-Mughti, di dalam syarah Bahar Rojaznya Imam Al-Mughti. Jadi Imam Al-Mughti memiliki Bahar Rojaz, mana soalnya ditugaskan fal wajibu ala kulli man istar'ahullah, adapun yang wajib ala kulli man, kepada semua orang istar'ahullahu, yang meminta penjagaan atau meminta mendidik kepada man, Allahu siapa Allah, mendidik, menjaga, ra'iyatan kepada rakyat. Yang wajib itu ayat murafiha, memerintahkan, fiha kepada ra'iyah, bil ma'rufi, untuk melakukan kebaikan, wa yanha 'anil munkari, dan mencegah dari melakukan kemungkaran atau keburukan. Jadi dalam syarah Bahar Rojaznya Imam Al-Mughti dikatakan diwajibkan kepada semua orang yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Rakyat kecil dalam ruang lingkup kecil itu adalah seperti keluarga. Maka suami memiliki tanggung jawab pada istri dan anak-anaknya. Lebih besar lagi ada perangkat desa, ada kecamatan, ada kabupaten, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi siapapun yang dia menjadi seorang pemimpin yang memimpin kepada rakyatnya, maka dia wajib untuk menjaga dan mendidiknya, memerintahkan untuk melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang dianjurkan oleh syariat, dan juga mencegah, melarangnya dari melakukan kemungkaran. Ketika ada kemungkaran terjadi, maka falyughayir, hendaklah dirubah, imma dengan tangan kita sendiri, wa imma bisa menggunakan orang lain, wa imma kalau memang tidak mungkin dilakukan sama sekali, maka dengan hati, ingkalimna hati, wa huwa at'aful iman, dan itu adalah paling lemahnya iman seseorang yang hanya mengingkari menggunakan hati. Tapi ala kulli hal, bagi seorang suami khususnya dalam pembahasan kita, dia diberikan kewajiban untuk mendidik, menjaga istri dan anak-anaknya. Itu adalah satu kewajiban. Dan mencegah, melarang istri dan anak-anaknya untuk berbuat kemungkaran atau kejahatan. Faman kanat zaujatuhu aw amatuhu la tusalli fahuwa muhasabun ala dzalika. Faman kanat, maka barang siapa kanat ada zaujatuhu, istrinya, aw amatuhu, atau budak perempuannya, la tusalla, dia tidak sholat. Punya istri, istrinya nggak sholat. Punya budak, budaknya nggak sholat. Fahuwa, maka si tuan ini atau si suami ini muhasabun. Muhasabun adalah dihisab ala dzalika, atas hal itu. Jadi suami itu wajib untuk memerintahkan istrinya untuk melaksanakan sholat, memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat. Ketika si suami itu tidak memerintahkan istrinya untuk sholat, sehingga istrinya itu sudah menjadi orang yang lalai, maka nanti di akhirat suami ini akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan, atas apa yang dilakukan oleh si istri.
istri yang nggak sholat, tapi yang diminta pertanggungjawaban si suami. Jadi disinilah tanggung jawab suami besar, makanya si suami yang kemudian si istri wajib benar-benar mentaatinya. Karena urusan duniawinya, urusan akhiratnya itu sangat sangat berkaitan kepada seorang suami. Suami yang akan bertanggung jawab semuanya. Dunia suami bertanggung jawab, di akhirat juga bertanggung jawab. Ketika istrinya maksiat, ketika istrinya kemudian dia mukhalifun li syar'i, dia itu bertentangan atau menyalahi terhadap aturan syariat, maka suami yang akan nantinya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'dil athari anna man kanat lahu zaujatun aw amatun aw abdun aw banun la yusalluna wa samaha lahum fi dzalika fa innahu yahsyur yaumil qiyamah ma'a tarikis shalah wa in kana musalliyan. Dan di dalam sebagian asar dikatakan anna man kanat lahu zaujatun, sesungguhnya seseorang, orang laki-laki yang dia memiliki seorang istri, au amatun, atau dia punya budak, au abdun, atau dia punya budak laki-laki, amat budak perempuan, abd budak laki-laki, au banun, atau dia punya anak-anak, la yusalluna, yang mereka semuanya itu tidak melaksanakan sholat, wa samaha lahum fi dzalika, dan dia merasa biasa-biasa saja. Artinya dia tidak ada keingkaran dalam hatinya, dan dia tidak juga melakukan mendidik, membimbing istri dan anak-anaknya ini. Artinya dia biasa aja, sudah urusan sendiri-sendiri, misalkan begitu. Maka fa innahu yusyaru yaumil qiyamah ma'atari shalah. Maka suami ini, sayyid ini, ayah ini akan dikumpulkan, dibangkitkan kelak yaumil qiyamah bersama orang-orang yang meninggalkan sholat. Wa ingkana musollian, sekalipun ternyata ayah ini, suami ini, sayyid ini adalah orang yang ahli sholat. Suaminya ahli sholat, istrinya nggak sholat. Ketika istrinya nggak sholat, suami biasa aja, tidak ada upaya untuk mendidik istrinya supaya mau sholat. Dibiarkan istrinya dalam bermaksiat kepada Allah. Maka kelak yaumul qiyamah suaminya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang meninggalkan sholat. Loh, kok bisa dikumpulkan dengan mereka? Dia kan ahli sholat. Iya, dia ahli sholat, tapi dia tidak membimbing istrinya untuk menjadi orang yang rajin sholat, sehingga dalam hal ini kemudian suami ini akan disangsi oleh Allah dengan dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak sholat. Wa na'udzubillahi min dzalik, karenanya maka perlu diketahui oleh teman-teman mahasiswa di sini, khususnya yang laki-laki, untuk selalu membimbing, menjaga bagaimana istrinya itu, anak-anaknya nanti bisa melaksanakan sholat, tidak lalai di dalam sholat. Jadi itu karena apa? Karena dampaknya kepada kita. Sekalipun kita kaum laki-laki rajin sholat malamnya bagus, tapi istri kita nggak sholat, maka kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang nggak sholat, kan rugi jadinya. Maka bimbing, ini tanggung jawabnya seorang laki-laki. Wa katsirun minan nas yadribu zaujatahu wa amatahu wa abdahu wa auladahu ala tafritihim fi amri dunyahu. Dan mayoritas orang-orang, kebanyakan dari orang-orang itu yadribu zaujatahu, dia itu memukul istrinya, wa amatahu, dia memukul budaknya, wa abdahu, budak laki-lakinya, wa auladahu, dan dia memukul anak-anaknya ala tafritihim, atas kelalaian mereka fi amri dunyahu, di dalam urusan dunia. Ketika ada urusan duniawi yang itu dilalaikan oleh seorang istri, anak, budak, maka mereka marah. Bahkan mereka memukul istrinya, memukul anaknya. Itu yang terjadi saat ini. Mayoritas seperti itu. Wa yaf'alu dzalika fi tafritihim ala amri dini, tapi itu tidak dilakukan di dalam lalainya mereka atas urusan-urusan agama. Orang-orang saat ini, ketika misalnya istrinya mukhalifun syar'i, dia buka aurat, ketika istrinya ternyata dia itu bergaul dengan orang-orang yang bukan mahramnya, ketika istrinya itu meninggalkan sholat, ketika istrinya itu kemudian lalai, maka mereka biasa aja. Tapi ketika berkaitan dengan urusan dunia, uangnya dihilangi atau ada barang-barang, ini kebalik gitu kan, ini kebalik. Harusnya dalam masalah akhirat,
Ketika istrinya lalai harus dididik. Itu lebih berhak untuk dimarahi daripada ketika masalah urusan dunia. Masalah urusan dunia dibesar-besarkan, masalah akhirat dibuat biasa-biasa saja. Sekarang walaisa lahu hujjatun indallahi ayyakula amartuhum falam yasma'u. Dan tidak ada kesempatan lahu bagi seorang suami hujjatun argumentasi indallah di sisi Allah ayyakula untuk dia mengatakan amartuhum falam yasma'u. Saya sudah ngomong, saya sudah ngasih tahu, saya sudah merintahkan, tapi dia nggak mendengarkan. Ini nggak bisa. Jadi misalkan seorang suami istrinya nggak sholat, kemudian bilang, ayo sholat kamu. Kalau kamu nggak sholat nanti ada adab nanti Allah murka dan semacamnya. Hanya ngomong itu saja, maka itu tidak bisa dijadikan argumentasi nanti di hadapan Allah. Loh, kita yang kemudian dia lala cemburu kepada agama. Dengan cara apa? Jadi dengan cara mendidik. Kalaupun memukul itu dibolehkan, tapi gue mubarihin tetap kalau dalam fikih wairu mubarihin selama itu tidak melukai, tidak terlalu menyakitkan. Pakai apa? Pakai kayu siwak. Seperti itu. Walau alimu annahu yasyukku alaihi. Artinya dari apa yang kita baca, seorang suami tidak bisa nanti bilang di hadapan Allah, ya Allah saya udah ngasih tahu istriku tapi dia nggak dengerin. Nggak bisa. Jadi harus ada dalam bentuk aksi, bukan hanya dalam bentuk ucapan, dalam bentuk aksi. Perintahkan. Ada sanksi. Ada sanksi. Walau alimu, andai kata orang-orang itu tahu, annahu yasyukku alaihi, tarkuhum lis-sholati, akan memberatkan kepada seorang suami, tarkuhum meninggalkannya mereka lis-sholati untuk melaksanakan sholat, seandainya mereka tahu bahwa ketika mereka itu meninggalkan sholat akan memberatkan dirinya, kama yasyukku alaihi idza afsadu ta'aman wa shibahahu, sebagaimana dia merasa berat juga ketika mereka itu merusak barang-barang, atau am itu maknanya sebenarnya makanan. Ketika merusak makanan, wasyibahahu dan semacamnya, ketika mereka itu tahu dengan apa yang telah disebutkan tadi, mata rokuha, maka niscaya mereka tidak akan meninggalkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Tidak akan kemudian seorang suami itu meninggalkan untuk merintahkan istrinya untuk kembali taat kepada Allah, melaksanakan sholat dan kewajiban-kewajiban lainnya. Dan ketika seorang suami itu hanya ngomong aja sama si istri, tanpa ada tindakan yang tegas yang dilakukan kepada sang istri, walaisa dzalika min nasihati, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai nasihat. Jadi nasihat bukan hanya berqauli dalam hal ini, tegas ya. Dalam masalah syariat itu tegas. Berbeda halnya kalau nanti dalam furu'iyah yang bersifat fikih, masalah-masalah yang memang berbeda pendapat, beda lagi. Tapi dalam syariat yang sudah pasti qat'iyud dalalah, yang sudah pasti, maka harus dalam bentuk aksi juga, ada ketegasan yang dilakukan kepada seorang istri atau budak atau anak-anak. Bisa jadi misalkan tidak dikasih uang nafkah karena dianggap dia nuzus misalkan, atau anaknya juga tidak dikasih uang nafkah sebagai bentuk sanksi kepada mereka. Waqad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istara'ahullahu ra'iyatan, barang siapa yang diminta oleh Allah untuk menjaga, mendidik akan satu masyarakat, falam yuhfiha bin nasiha, lalu dia tidak memberikan nasihat kepada ra'iyahnya itu, kepada istrinya, kepada anaknya, lam yaruh ra'ihatal jannah, maka dia tidak akan pernah mencium, tidak akan pernah mencium ra'ihatal jannah, akan bau surga. Jadi kalau seorang pemimpin, khususnya pemimpin rumah tangga, seorang suami, ketika dia tidak memberikan nasihat kepada istrinya, tidak membenahi sikap istrinya yang mungkin mukhalifun li syar'i,
maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Baunya saja tidak mencium, apalagi masuk surga. Maka betul kalau kemudian dikatakan pernikahan itu adalah pernikahan yang mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat, tanggung jawabnya berat, bukan hanya sekedar kemudian untuk menundukkan hawa nafsu, untuk menundukkan pandangan, tidak, tapi tanggung jawabnya besar, lebih-lebih kelak yaumil kiamah di hadapan Allah. Hatimatun. Qala fin nasihati, dikatakan dalam kitab An-Nasihah, wa yu'allimuha huquqaz zawjiyyati, dan sebaiknya seorang suami itu mengajarkan kepada zaujah, mengajarkan huquqaz zawjiyyati, kepada hak-hak pasangan suami istri. Jadi dalam pernikahan itu harusnya suami dan istri harus sama-sama mengetahui apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi haknya. Haknya apa, kewajibannya apa. Itu harus disampaikan supaya tahu apa tugasnya masing-masing. Wa iqamatal baiti, dan mendirikan rumah. Artinya suami itu dianjurkan untuk mengajarkan tentang bagaimana membangun rumah. Membangun rumah, mahligai rumah tangga itu harus bagaimana. Seperti apa, standarnya seperti apa, yang benar bagaimana. Itu harus dijelaskan kepada seorang istri. Misalkan istrinya adalah orang yang tidak paham. Syukur-syukur kalau adalah orang yang sudah hatam pertunguyun. Maka tinggal menjalankan, melaksanakan tugas masing-masing saja. Tapi ini khususnya nanti kepada laki-laki nih, yang mungkin nanti akan beristri dan istrinya bukan dari mahasiswa IKMAS, maka ini nanti akan kita pelajari apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban seorang istri dan seorang suami. Fahiyah, maka ada pasangan itu kathiratun, adalah sangat banyak sekali. Ada keterangan ahaditsun, ahaditsu apa beberapa hadis fil wa'di, tentang janji, wal wa'idi, dan menjelaskan tentang ancaman dan juga janji kepada orang-orang yang melaksanakan hak-haknya, orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai pasangan. Qala fi Ihya, dikatakan dalam kitab Ihya, al-qaul syafi fi huquqi zauji ala zaujati innan nikaha nau'urikin. Dalam kitab Ihya dikatakan bahwa hak-haknya suami, haknya seorang suami ala zauji, yang wajib dilakukan oleh seorang istri, katanya anan nikaha, sesungguhnya akun nikah itu nau'urikin, itu adalah salah satu macam dari penghambaan, semacam dari perbudakan. Jadi menikah itu katanya merupakan naurikin, macam dari penghambaan atau perbudakan, yang mana fa'alaiha ta'atuz zauji, yang mana wajib kepada seorang istri untuk taat kepada suaminya mutlakon, secara mutlak. Istri wajib untuk taat kepada suami secara mutlak. Karena si istri itu wajib untuk taat, maka ini seolah-olah semacam seperti orang perbudakan. Dalam perbudakan dulu kan, budak itu wajib benar-benar dia taat. Di perbudakan juga, tapi kurang enak ya, kurang elok kalau membahasnya perbudakan. Jadi penghambaan, di mana seorang istri benar wajib taat kepada seorang suami mutlakon, ya kecuali di dalam hal-hal yang memang yang sudah pasti hukumnya syar'i, maka tidak bisa taat kepada suaminya. Suaminya nyuruh untuk bermaksiat, tidak bisa. La ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada Allah, tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika itu bermaksiat kepada Allah. Tapi dalam hal-hal lain, bahkan yang itu adalah berbeda pendapat tentang fikih furu'iyah, maka si istri wajib untuk taat kepada suaminya, mutlak bahasanya. Fi kulli ma, di segala sesuatu, talaba, yang meminta seorang suami minha, dari zaujah. Apapun yang diminta oleh seorang suami, maka si istri wajib ikut.
suaminya wanita ini harus ikut fi nafsiha, baik dalam dirinya. Misalkan dalam spesifik masalah hubungan suami istri, suaminya pengen begini, pengen begini, wajib ikut si istri. Atau di dalam masalah hal-hal agama misalkan, atau sesuatu yang intinya itu adalah suatu perintah dari suami, maka wajib untuk dilakukan selama itu bukan bermaksiat kepada Allah. Ini ada mimala maksiata fihi, berupa sesuatu yang tidak ada maksiat di dalamnya. Kalau ada maksiat maka nggak bisa, nggak boleh. Dan maksiat pun adalah maksiat yang memang sudah qat'u dalalah, sudah pasti secara ijma itu adalah diharamkan. Baru ini tidak boleh taat, tapi masih berbeda pendapat, wajib. Suami nyuruh istrinya, ayo kamu menggunakan tutup aurat secara penuh. Kita konsisten dengan pendapat Imam Syafi'i, menggunakan cadar. Wajib istri ikut. Kalau nggak ikut berarti si istri kemudian tidak taat kepada suaminya. Tapi nggak melulu begitu juga. Artinya tidak setiap segala sesuatu yang ketika istri nggak taat kemudian dikatakan dia nujus. Enggak juga. Masih lihat dalam masalah apa. Kalau yang itu adalah berkaitan dengan syariat, maka bisa dikatakan nujus. Tapi kalau dalam masalah cuma masalah kecil, ambilkan sendal, istrinya nggak mau ngambil sendal, nujus. Enggak begitu. Waqala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan al-qaulul jami' fi adabil mar'ah min ghairi tatwilin. Adapun perkataan yang komprehensif yang berkaitan dengan adabil mar'ah, berkaitan dengan adab atau etika seorang istri, min ghairi tatwilin, tanpa ada panjang lebar, antakuna qa'idatan fi qa'di baitiha, harusnya seorang istri itu qaidatan, menjadi dasar fi qa'di baitiha, di dalam membangun rumah tangga. Lazimatan li ghazliha, menetap terhadap kasih sayang. La yukthir su'uduha, tidak memperbanyak su'ud. Su'ud itu melonjak, atau apa namanya, bahasa Madura itu ngelama. Istri itu kan dia yang nantinya akan memanage, mengatur masalah rumah, itu nanti istri. Nah, ini adalah menjadi tugasnya seorang istri, karena mereka adalah menjadi dasar kaidah untuk membangun rumah tangga itu. Dan seorang istri itu memiliki wajib pasti untuk selalu menyayangi dan mencintai suaminya. Ingat, tapi lahir terus udah, jangan banyak ngomel, jangan ngelama juga. Ngelama itu ya gampang melawan kepada seorang suami, kemudian membantah. Misalkan ada perbedaan, suami punya sudut pandang, istri punya sudut pandang, maka seorang istri itu harus mengikuti suaminya. Jangan kemudian dia terlalu kekeh dengan pendapatnya sendiri. Al-i'jab bir-ra'yi, terlalu mengagungkan terhadap pendapatnya. Ini pendapat saya udah benar nih, sehingga suaminya tidak diperhitungkan, tidak dianggap. Misalkan suaminya kebetulan bukan orang yang berpendidikan, sementara istrinya adalah orang yang memiliki gelar S1, S2. Punya suami nggak memiliki gelar. Kemudian dalam satu masalah berbeda pendapat, maka yang baik adalah dikomunikasikan. Yang baik cari jalan tengahnya. Tapi tidak kemudian si istri kemudian menolak kepada pendapatnya suami dan lebih kekeh dengan pendapatnya sendiri, dengan dalih bahwa dirinya sudah berpendidikan tinggi misalkan. Nggak boleh seperti itu. Wattila'uha, dan mengurai. Istri itu terlalu mengurai kepada suami. Mengurai itu seperti gini loh. Dari mana? Lagi ngapain? Kalau lagi ngapain? Intinya dia menanyakan terlalu detail terhadap aktivitas seorang suami. Itu juga tidak layak. Itu juga laisa minal adab seorang istri. Ketika menanyakan, ayo bikin jadwal semua aktivitas semua 24 jam itu ngapain aja, kapan tidurnya, misalkan lagi NDR nih, kapan waktunya, pagi jam berapa, sekolahnya jam berapa, kemudian ini detail semuanya. Itu nggak boleh. Mau keluar kemana, sama siapa, di mana,
ngapain aja, itu juga nggak boleh. Itu laisa minal adab. Makanya perlu seorang istri itu benar-benar dia totalitas di dalam kepercayaannya kepada seorang suami. Ini tapi kalau konsepnya dulu gitu ya. Allah alam kalau sekarang apakah ini bisa berubah? Karena kalau seandainya suami itu tidak dikontrol juga oleh seorang istri, bisa jadi kan istrinya nanti mudah untuk membuka cabang baru. Qalilatal kalam li jiraniha. Adabnya juga seorang istri itu nggak banyak ngomong dengan tetangganya. Tidak banyak ngomong dengan tetangganya. Tidak banyak ngobrol dengan tetangganya. Apalagi laki-laki tetangganya. Jadi lebih menjaga sikap. La tadkhulu alaihim, jangan masuk ke rumahnya. Illa fi halin yujibud dukhulah, kecuali pada kondisi atau keadaan yang memang mengharuskan dirinya untuk masuk rumah dia. Ya misalkan kayak kalau kita kan punya tradisi Idul Fitri, silaturahim, kemudian main ke tetangga, sanak famili begitu, itu hal yang dibolehkan karena ya itu adalah tradisi. Tapi kalau kemudian tidak ada kepentingan main ke rumah tetangga, masuk ke rumah tetangga, itu laisa minal adab bagi seorang istri. Jadi lebih baik dia di rumah, tidak kemudian keluyuran kemana-mana. Itu adabnya. Jangan masuk rumah orang, apalagi di sana ada laki-lakinya. Main ke rumah temennya, perempuan, tapi teman perempuan ini punya suami. Itu nggak baik. Tahfadu ba'laha fi ghaibatihi wa khudurihi. Seorang istri juga wajib untuk senantiasa menjaga nama baik suaminya. Baik ketika suaminya nggak ada, fi ghaibatihi, nggak ada suaminya, wa khudurihi, baik atau suaminya sedang ada di rumah, atau sedang bersama suami, atau tidak bersama suami, seorang istri wajib untuk menjaga nama baik seorang suaminya. Istri wajib menjaga nama baiknya. Artinya apa? Artinya kalau ada aib-aib yang dimiliki oleh suami, tidak kemudian diumbar, tidak kemudian disampaikan, dicurhatkan kepada teman-temannya, kecuali kepada masalah kemarin itu, kepada mediator untuk melakukan rekonsiliasi, untuk mendamaikan, dalam rangka untuk mendamaikan, kemudian cerita. Itu pun juga nggak boleh detail ceritanya. Cukup misalkan ada masalah seperti ini, gimana ya penyelesaiannya, cukup seperti itu. Kalaupun kita punya masalah dengan hubungan rumah tangga, tidak kemudian kita menceritakan detail, karena kalau sudah terjadi percekcokan, baik itu dalam keluarga ataupun dalam persahabatan, itu pasti ketika curhat yang disampaikan adalah jelek-jeleknya yang dibicarakan. Nggak mungkin yang baik-baiknya. Saya sudah tengkar sama dia, soalnya dia terlalu baik, gini-gini. Nggak mungkin, pasti jelek-jeleknya disampaikan. Nama baik suaminya. Perlu dan mencari seorang istri itu masarratahu, kepada kebahagiaan suami, fi jami umuriha, di dalam segala urusan-urusannya. Seorang istri yang solehah itu adalah istri yang senantiasa mencari cara bagaimana untuk menyenangkan, membahagiakan suaminya. Ya ini dari tadi kan memang di dalam adabnya istri. Nanti untuk yang suami mungkin akan kita bahas minggu yang akan datang. Tapi untuk seorang istri, maka dia wajib dianjurkan untuk mencari apa sih kesenangannya suaminya, apa sih yang membuat suami ini bahagia. Nah, ketika seseorang istri itu mampu bisa membahagiakan suaminya, maka di sana surganya seorang istri. Ketika seorang suami pun ridho dengan istrinya, maka dia mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Mudah, sebagaimana yang disampaikan kemarin, wanita mudah untuk masuk surganya Allah. Salah satunya adalah dengan mendapatkan ridhonya suami. Wala takhunuhu fi nafsiha wa malihi. Dan tidak boleh berkhianat seorang istrihu kepada suami, fi nafsiha, dalam dirinya, wa malihi, dan hartanya. Seorang istri nggak boleh berkhianat mungkin fi nafsiha, dia selingkuh. Seorang istri selingkuh dengan laki-laki lain, naudzubillah. Maka hal ini tidak boleh. Atau khianat dengan hartanya, dikasih harta, dikasih nafkah oleh suami, bukannya digunakan untuk hal yang baik, malah digunakan untuk foya-foya, digunakan untuk hal-hal yang tidak bagus, tidak ada manfaatnya.
Khianat, misalnya kebutuhannya adalah 50.000. Kemudian dia mintanya 80.000. Korupsi. Atau kebutuhannya 50.000 tadi, tapi dia mintanya 100.000. Saya tadi dari pasar. Di pasar harganya 100.000. Padahal cuma 50.000. Ini namanya khianat dengan seorang suami. Itu juga boleh. Wala takhruj min baitiha illa bi'idnihi. Tidak boleh seorang istri itu keluar rumah kecuali dapat izin dari suaminya. Kalau nggak dapat izin nggak boleh keluar. Berarti memang istri itu stay-nya di dalam rumah. Kalau mau keluar harus ada izin suaminya. Tidak hanya izin, ada syarat-syarat tertentu yang memang masih ditambahi oleh fuqaha. Di antaranya harus bersama mahramnya atau bersama wanita-wanita yang bisa dipercaya, yang amanah. Yang dengan mereka dia bisa menjadi aman dari fitnah, aman dari godaan, aman dari bahaya. Famukhtafiyatun fi hayati rifkin. Kalaupun nanti seorang istri itu harus keluar, famukhtafiyatun, maka dia harus sembunyi-sembunyi. Artinya sembunyi-sembunyi itu tidak kemudian dia menggunakan pakaiannya terlalu ngejreng, berjalan di jalan di mana banyak laki-laki di sana. Cari tempat-tempat yang jarang dilewati oleh laki-laki. Dan ini termasuk dilakukan oleh para penduduk di Tarim Yaman. Di Tarim Yaman itu sangat sulit ditemukan ada wanita-wanita yang kemudian berjalan di hadapan laki-laki. Mereka punya jalan sendiri. Ibaratnya kalau di pondok pesantren, jalan putri itu punya jalan sendiri gitu kan. Putra punya jalan sendiri. Ketika putri lewat, putra nggak boleh lewat gitu kan. Ada jalannya sendiri. Begitu juga, itu sebenarnya gambaran kecil bahwa di dalam hubungan rumah tangga pun seorang istri ketika keluar rumah, maka dia harus sembunyi-sembunyi. Dalam arti sembunyi-sembunyi dalam tanda kutip, tidak kemudian di hadapan para laki-laki yang bukan mahramnya. Tatlubu al-mawadi al-khaliyata. Cari tempat-tempat yang khaliyah, yang sepi. Bukan di keramaian. Duna syawari wal aswaqi, bukan jalan raya wal aswaqi, dan juga jangan pasar-pasar. Makanya sebenarnya dalam tugas belanja di pasar itu bukan istri tapi suami. Belanja di pasar itu bukan tugasnya seorang istri tapi suami. Bahkan masak itu bukan tugasnya seorang istri tapi tugasnya seorang suami. Sebenarnya seperti itu. Muhtarizatan ayyusmi'a gharibu sautiha, untuk menjaga diri agar suaranya itu tidak didengar oleh orang lain. Au ya'rifuha bi syakhsiha, atau orang lain itu tidak mengenalnya. Artinya memang di dalam kitab ini mau dijelaskan, diupayakan bagaimana seorang istri itu memang jauh-jauh dari pandangan laki-laki. Tidak dikenal laki-laki. La tata'arrafu ila sadiqi ba'liha. Jangan sampai istri itu diperkenalkan kepada teman laki-lakinya. Kita nih laki-laki punya teman kan, punya banyak teman. Dengan kemudian kita punya istri diperkenalkan kepada mereka. Enggak. Begitu juga istrinya ketika bersama dengan teman laki-lakinya, dia juga lebih menghindarkan diri. Misalkan di rumah, maka istri di belakang. Jangan kemudian dia juga ikut menemui tamu. Saya lagi dengan tamu saya laki-laki. Punya istri saya yang adabnya bukan punya duduk di ruang tamu itu menemani kita semua, enggak, tapi dia lebih baik di belakang. Jangan sampai dikenal oleh teman laki-laki suaminya. Fi hajatiha, di dalam hajat ini, di dalam kebutuhan pun. Dalam kebutuhan pun perempuan istri kita nggak boleh diperkenalkan dengan teman laki-lakinya. Bal tatanak karu alaman tadun wa anahu ya'rifuha. Bahkan mengingkari, seorang istri itu mengingkari alaman kepada orang laki-laki tadunu, yang dia menduga anahu ya'rifuha. Kayaknya saya pernah kenal kamu deh. Kayaknya saya pernah melihat wajah kamu. Kayaknya saya pernah seperti ini melihat kamu. Nggak boleh. Jadi adabnya adalah mengingkari. Anggap aja tidak pernah bertemu, anggap aja tidak pernah mengenal. Kalau bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Au ta'rifuhu, atau memang
dia kenal sama orang ini, dia tahu, oh ini laki-laki fulan bin fulan, orang sini, ya sudah, seolah-olah dia tidak mengenalnya. Bukan kemudian songong, enggak. Perempuan kalau songong, kalau kepada laki-laki yang bukan bagus, songong itu enggak bagus. Tapi kalau kepada laki-laki yang bukan itu bagus. Makanya perempuan itu tidak boleh membuka obrolan dengan laki-laki lain. Sudah diam saja. Seolah-olah dia tidak mengenal, mengingkari. Misalkan yang laki-laki nih, laki-laki ini ngomong, saya pernah kenal kamu. Oh, masa iya ya, gitu aja. Jangan kemudian diamini, oh iya saya pernah ketemu kamu di sini. Itu diamini namanya. Dianjurkannya mengingkari. Tatanak karu, mengingkari. Jadi seolah-olah tidak kenal. Ini adabnya. Hamuhu islahu sya'niha wa tadbiru baitiha mukbilatan ala sholatiha wa siyamiha. Kepentingan seorang istri itu adalah memperbaiki keadaannya, mengatur rumahnya, dan melaksanakan sholat dan puasa. Terpenting pada seorang istri adalah dia bisa memperbaiki keadaannya, menjadi wanita yang solehah, menjadi wanita yang benar-benar menjadi wanita idaman, menjadi wanita yang benar-benar taat kepada seorang suami, menjadi wanita yang benar-benar berupaya untuk membahagiakan seorang suami, dan mengatur rumah tangganya, bagaimana menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga dia melaksanakan sholat dan puasanya. Wanita menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga lisannya, taat dengan suaminya. 4 kunci ini dia mudah untuk masuk surga melewati pintu manapun. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ustadz. Mungkin dari teman-teman ada sebuah pertanyaan, bisa langsung open mic atau lihat komentar saja. Monggo teman-teman. Ya, silakan. Mic-nya operator minta tolong. Bentar. Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Suara saya terdengar enggak Ustadz? Dengar, Mbak. Ustadz ini mau tanya, misal kalau ada suami yang mau keluar kota gitu, izinnya ke istrinya 4 hari. Terus istrinya itu udah ridho Ustadz, kalau 4 hari diizinin kayak gitu. Terus ternyata pas udah di luar kota, suaminya tuh 1 bulan ternyata di sana. Nah terus sedangkan qadarullah istrinya tuh hamil. Istrinya kan ridhonya 4 hari. Terus apakah boleh Ustadz, seorang istri menuntut suaminya untuk pulang kayak gitu? Itu apakah termasuk durhaka atau pripun Ustadz? Kalau pertanyaan bolehkah, maka boleh saja, tinggal dikomunikasikan. Ayo pulang, karena memang mungkin istri membutuhkan seorang suami. Pulang, dikomunikasikan tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau kemudian ini ngomong hukum. Kalau secara hukum, suami itu tidak memiliki kewajiban untuk izin kepada istri ketika dia mau keluar rumah atau mau keluar kota. Nggak ada kewajiban. Cuma sebagai bentuk hubungan yang baik, komunikasi, maka izin dalam artian ngasih tahu gitu loh. Beda kan antara memberitahu dengan izin. Kalau memberitahu,
Ya sudah, ini ngasih tahu, istrinya nggak ngizinin, dia tetap keluar, nggak ada masalah. Tapi kalau ada izin, bahasanya izin, kalau nggak dikasih izin, berarti kan nggak boleh berangkat. Jadi beda. Kalau seorang istri itu harus izin, kalau seorang suami mungkin memberitahu. Dia nggak memiliki kewajiban untuk izin kepada istri ketika mau keluar kota, tapi ngasih tahu supaya istrinya nggak kepikiran. Ini bagian juga apa namanya, ma'asyarah bil ma'ruf, berhubungan dengan istri dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Hubungan rumah tangga yang baik adalah hubungan rumah tangga yang selalu dikomunikasikan. Ya, baiknya seorang suami izin kepada istrinya. Izin adalah ngasih tahu. Jangan langsung kemudian keluar kota seenaknya karena memang tidak ada kewajiban langsung keluar kota begitu saja. Itu juga kurang baik. Tapi memang tidak ada kewajiban. Kalau seandainya memang nanti janjinya 4 hari ternyata sampai 1 bulan, kalau secara hukum ya gak ada masalah. Karena memang si suaminya tidak memiliki kewajiban untuk izin kepada si istri. Tapi kewajiban untuk beri nafkah itu masih wajib. Selama 1 bulan meninggalkan, maka si suami wajib untuk memberikan nafkah kepada si istrinya. Istrinya pengen minta pulang, nuntut untuk pulang, ya nggak apa-apa, asalkan dikomunikasikan. Begitu Mbak ya. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi, tadi ada yang ini chat di komen Ustaz. Izin bertanya Ustaz, tapi mohon maaf sebelumnya keluar dari pembahasan materi malam ini. Monggo dari Mbak Imamatus Solehah. Mau izin bertanya Ustadz soal taklid sama talfik, khususnya di Talfik? majalah sama taklid, khususnya di majalah. Imam Syafi'i dalam bab apa? Dalam bab sholat. Maka dalam bab sholat, semua yang berkaitan dengan bab sholat, maka kita harus benar-benar mengikuti kepada pendapatnya madhab Imam Syafi'i. Itu taklid, kita bertaklid. Misalkan ketika takbir atau ketika meletakkan 2 tangan di bawah dada galas pusar, caranya seperti apa, dalam wudu dalam Imam Syafi'i seperti apa, kita bertaklid semua aktivitasnya, dari wudunya, dari batal-batalnya, dari sholatnya, rukun, syarat, itu semuanya ikut Imam Syafi'i, namanya bertaklid. Kita bertaklid. Tapi ketika talfik itu ketika misalkan kita wudunya ikut Imam Maliki, sholatnya ikut Imam Maliki, wudunya ikut Imam Syafi'i, atau sebaliknya sholatnya ikut Imam Syafi'i tapi wudunya ikut Imam Maliki. Ini namanya talfik. Contoh ketika misalkan kita memilih pendapatnya Imam Maliki bahwa ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan itu nggak batal, laki-laki perempuan itu nggak batal dalam pendapat madhab Maliki. Terus kita bertaklid kepada Imam Maliki, udah deh kalau begitu saya ikut madhabnya Imam Maliki yang tidak membatalkan ketika terjadi persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Dia ngikutin dalam dalam masalah ini, tapi tidak mengikuti secara keseluruhan. Wudunya masih tidak mengikuti Imam Maliki. Misalkan dalam wudunya Imam Maliki itu bukan hanya sebagian kepala, tapi seluruh kepala. Seluruh kepala itu wajib untuk diusap, bukan hanya sebagian. Nah, sementara dia ikut Imam Maliki, sementara wudunya dia hanya mengusap, ikut Imam Syafi'i. Karena dalam madhab Imam Syafi'i, wamsahu bir usikum itu, wamsahu dan usaplah olehmu bir usikum dengan sebagian kepala. Berarti hanya sebagian, misalkan dikatakan minimal 3 helai rambut. Itu sudah cukup. Itu dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi madhab Imam Maliki harus semuanya, harus seluruh kepala, untuk harus diusap semuanya. Ketika semacam ini, maka dia telah melakukan talfik. Mana bisa batal-batal ikut Imam Maliki, tapi cara wudhunya masih mengikuti Imam Syafi'i. Harus konsisten. Kalau memang mau ikut Maliki semuanya. Kalau Syafi'i semuanya. Begitu kurang lebih Mbak. Bisa dipaham nggak maksud saya? Penjelasannya bisa dimengerti nggak? Nggak bisa Ustaz. Ya matur suwun. Mungkin ada feedback, nggak apa-apa. Kalau ada feedback kita diskusikan aja. Kalau hal-hal yang bisa ditelfik Ustaz,
Semuanya bisa ditalfik dalam masalah ibadah, khususnya yang gini ya, yang sifatnya fikih, bukan yang tauhid. Kalau tauhid gak ada talfik. Ya, kalau tauhid tidak ada talfik. Karena masalah tauhid ya satu, rukun Islam, rukun iman, udah itu. Gak ada talfik. Tapi kalau dalam masalah fikih itu baru ada potensi. Talfiknya yaitu misalkan dalam masalah sholat. Rukun-rukunnya ikut Imam Maliki, tapi wudunya ikut Imam Syafi'i. Seperti itulah tadi. Tadi gimana feedbacknya lagi? Tanggapannya gimana? Kalau niku Ustaz, kan ada wilayah-wilayah taklid sama wilayah-wilayah talfik. Niku berupa tempat apa gimana Ustaz? Enggak berupa tempat. Bebas. Kita di Indonesia, misal saya, mau tiba-tiba ikut Imam Maliki, boleh. Tidak berupa tempat. Cuma adabnya pada biasanya orang itu berpindah taklid ketika berpindah tempat. Misalkan nih, kita kita Indonesia, kemudian umrah atau haji. Kita kan taklidnya kepada Imam Maliki kan, ketika di Mekah. Taklidnya gimana? Kita ketika tawaf, kemudian bersentuhan laki-laki dan perempuan kan nggak ada masalah, tidak batal. Itu kan kita sudah bertaklid karena berpindah tempat. Sebenarnya nggak seperti itu. Boleh kapanpun kita mau taklid kepada imam yang lain, itu boleh selama tidak tasahul. Tasahul itu selama tidak mencari kemudahan. Oh, pendapat ini lebih mudah nih. Pendapat Imam Maliki lebih mudah. Saya ikut Imam Maliki aja. Dalam masalah ini lebih mudah Imam Hanafi. Saya ikut pendapat Imam Hanafi saja. Oh, yang dalam masalah ini lebih mudah konsepnya Imam Hambali. Mau ikut Hambali saja. Ini namanya tasahul saja yang mudah-mudah. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Tatap rukhos. Lalu mencari dispensasi. Karena mana yang dicari kemudahan. Dari 4 mazhab, mana yang paling mudah, itu yang diambil. Itu nggak boleh. Tapi secara garis untuk bertaklid kepada siapapun. Tapi dalam satu satu ibadah. Sholat, ya udah sholatnya kita ikut satu imam, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wudu-wudunya. Zakat, kita ikut Imam Syafi'i, ya semuanya ikut Imam Syafi'i. Nah, yang terjadi nih, ini nanti pasti bakal terjadi perdebatan. Dalam masalah zakat misalkan, zakatnya mau ikut Imam Syafi'i. Kalau ikut Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i mewajibkan menggunakan makanan pokok. Imam Syafi'i tidak mengesahkan menggunakan uang. Oke. Dalam masalah zakat, Imam Syafi'i tidak mengesahkan menggunakan uang, tapi menggunakan makanan pokok. Maka kemudian orang-orang di sini mau mengeluarkan zakatnya menggunakan uang dengan dalih bahwa Imam Hanafi membolehkan mengeluarkan zakat menggunakan uang. Ketika dia mengeluarkan uang dengan alasan bertaklid kepada Imam Hanafi, maka harusnya dia konsisten ukuran zakat yang dikeluarkan juga sesuai dengan ukuran Imam Hanafi, bukan ukuran Imam Syafi'i. Yang terjadi di saat ini gimana? Dia taklid Imam Syafi'i ini menggunakan beras 2,5 kilo. Beras kalau makan pokok, Imam Syafi'i kan makan pokok itu 2,5 kilo. Kemudian dia datang, seseorang ingin ikut kepada madhab Hanafi, boleh menggunakan uang. Boleh menggunakan uang, tapi dia mengkonversikan nilai beras. Beras kalau 2,5 kilo itu seharga 25.000. Maka dia mengeluarkan zakat sebesar 25.000. Ini kan uangnya ikut Imam Hanafi yang membolehkan, tapi harganya menggunakan Imam Syafi'i. Nggak boleh yang seperti ini, talfik. Harusnya gimana? Ya harusnya ukurannya juga sesuai dengan ukuran dalam madhab Hanafi. Dan Imam Hanafi itu ukuran mudnya itu lebih mahal. Karena dia lebih kepada kurma. Tinggal dikonversikan sekarang harga kurma berapa, seharga 2,5 kilo kurma itu berapa. Beda. Maka lebih biasanya ratusan, bisa ratusan ribu. Ketika kita benar-benar konsisten dengan madhabnya Imam Hanafi. Nggak boleh. Begitu. Itu namanya talfik. Paham ya? Gimana yang ditanya Pak?
Nggih, sampun. Oke. Ini ada di chat dari Mbak Retno Indah Puji Lestari, izin bertanya. Monggo Mbak, di open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya, kalau seandainya ada seorang suami yang nggak pernah nafkahin anaknya tuh dari kecil sampai dewasa, terus pas waktunya nikah itu kan anaknya ini pasti diwalikan sama ayahnya. Terus seandainya anak ini menolak buat diwalikan sama ayahnya, bisa berpindah ke wali hakim nggak? Terus apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah ini atau suami ini supaya dosa-dosanya selama nggak menafkahin anaknya itu bisa terhapuskan? Ya, makasih Ustaz. Ya, yang pertama, seorang ayah itu wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai dia balik. Itu kewajibannya. Bagaimana ketika seorang ayah tidak menafkahinya, maka menjadi hutang. Itu menjadi hutang bagi seorang ayah. Sama dengan istri juga. Misalkan istrinya tiap hari 50.000, kemudian si suami nggak ngasih 50.000, maka jadi hutang. Kalau jadi hutang berarti bisa untuk ditagih. Wajib untuk tetap dikasihkan. Dan ketika seorang ayah itu lepas tanggung jawab, tidak memberikan nafkah kepada anaknya, tidak kemudian menggugurkan dirinya untuk menjadi wali bagi anak perempuannya. Dan anak perempuannya juga tidak bisa menolak untuk ayahnya dijadikan sebagai wali. Nggak boleh. Selama masih ada ayah, nggak boleh berpindah wali, apalagi ke wali hakim. Nggak boleh. Jadi kan runtutannya adalah ayah, kakek. Kalau kakek nggak ada, baru kepada saudara. Saya lupa urutannya itu. Tapi ketika ada ayah, itu tidak boleh langsung kembali kepada wali hakim. Kecuali si ayahnya wali adol. Wali adol itu adalah wali yang dia tidak menyetujui pernikahan anak putrinya, padahal putrinya itu menikah dengan laki-laki yang sekufu. Misalkan ada seorang fulanah, dia memilih fulan sebagai suaminya. Dan fulan ini sudah sesuai dengan kriteria. Ganteng iya, pandai iya, alim iya, kaya iya, bobot bibitnya sudah bagus semua, memenuhi kriteria. Kemudian si ayah tidak merestui, ini kan sekufu, tidak merestui, tidak menikahkan, maka ini namanya wali adol. Ketika wali adol, maka perwaliannya bisa langsung pindah kepada wali hakim, tidak usah melalui wali nasab nggak usah kepada pamannya, tidak usah kepada ponaannya, tidak usah kepada saudara laki-lakinya, tidak usah, tapi langsung kepada wali hakim. Tapi kalau masih ayahnya wali adol, ayahnya yang berhak untuk menikahkan, dan tidak boleh selama masih ada ayah, nggak boleh yang lain menikahkan. Seperti itu konsep dalam madhab Syafi'i. Ada yang mau pindah madhab, ya boleh-boleh saja, ada yang masih yang membolehkan. Misalkan masih ada ayah, kemudian langsung pindah ke yang lain, masih ada yang boleh. Tapi kan itu bukan madhab Syafi'i. Dalam madhab kita, maka nggak boleh. Selama masih ada ayah, wajib ayah. Dan ketidaktanggungjawaban seorang ayah tidak berkonsekuensi kepada lepasnya dirinya untuk menjadi seorang wali. Begitu Mbak ya. Wallahu a'lam. Gimana dari Mbak? Apa sudah puas dengan jawaban yang saya berikan? Ya, syukur Ustaz. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Monggo Ustadz dipimpin doanya. Kita yang doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratul maut wa najatan minan nar wa la'afna 'anna sabana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.